berdoa sebelum kita mulai pembinaan kita. Sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk waktu yang indah, untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Bukan cuma kami menaikkan pokok-pokok doa kami, tapi kami boleh belajar bersama, bahkan kami boleh merefresh lagi akan apa yang sudah pernah kami pelajari, atau apa yang kami sudah pernah tahu. Biarlah ini menjadi satu momen yang berharga bagi setiap kami. Biarlah ini kembali membuat kami bisa bergairah dalam Tuhan, semakin semangat dalam mengikuti Tuhan, bahkan semakin mencintai Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan materi pada malam hari ini. Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kebijaksanaan supaya boleh menyampaikan dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan, bahkan tidak melenceng ke sana ke sini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ini di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Kristus kami berdoa. Amin. Nah, selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan. Seperti yang sudah dikatakan, malam hari ini kita bersama-sama akan belajar tentang Advent atau Seven Day Adventist Church. Nah, apa yang akan kita pelajari malam hari ini di dalam Advent? Secara garis besar, saya akan mengajak kita bersama-sama untuk mempelajari tentang 3 hal secara garis besar. Yaitu yang pertama, kita akan belajar tentang sejarah singkat dari gereja Advent. Kemudian yang kedua adalah bagaimana perkembangan dari gereja Advent dari pertama sampai dengan saat sekarang, masa kini. Dan kemudian yang ketiga ini, kita akan mempelajari ajaran atau beberapa ajaran-ajaran dari gereja Advent yang tentunya berbeda dengan apa yang menjadi dasar kita atau apa yang kita pelajari. Nah, ketiga hal inilah yang akan kita belajar bersama-sama pada malam hari ini. Nah, kita langsung saja mulai di dalam bagian yang pertama, yaitu mengenai sejarah dari gereja Advent. Nah, sejarah ini yang akan kita pelajari adalah secara singkat. Sejarah singkat gereja Advent. Nah, terbentuknya gereja Advent ini tidak bisa lepas dari satu tokoh ini, yaitu William Miller. Nah, siapa sih William Miller ini? Nah, William Miller ini adalah seorang pengkhotbah awam dari gereja Baptis. Nah, kemudian apa yang dilakukan sehingga sangat memiliki keterkaitan dengan gereja Advent? Nah, William Miller ini dia itu mengeluarkan satu pernyataan atau satu statement, yaitu yang dia keluarkan itu pada sekitar tahun 1840-an. Jadi sekitar situ, di sekitar tahun 1840-an, William Miller ini mengeluarkan satu pernyataan. Dia mengatakan begini, kedatangan Yesus yang kedua kali itu akan segera tiba. Jadi pada masa itu dia mengatakan bahwa kedatangan kedua kali Yesus itu akan segera tiba di masa-masa ini, masa-masa yang singkat. Nah, pertanyaannya dari mana dia bisa mengeluarkan satu statement berani ini, bahwa Yesus akan datang kedua kali itu segera. Nah, dia mengeluarkan statement ini berdasarkan di dalam Daniel 8 ayat yang ke-14. Daniel 8 ayat 14 isinya apa sih? Daniel 8 ayat 14 itu berisi, maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan di dalam keadaan yang wajar. Jadi akibat dia membaca Daniel 8:14 ini, kemudian dia memprediksikan. Kemudian dia mulai menghitung-hitung bahwa tidak lama lagi Kristus akan datang yang kedua kali. Jadi 2300 petang dan pagi. Dan kemudian setelah dia hitung-hitung, dia mengambil satu keputusan, satu kesimpulan bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali itu akan terjadi sekitar tahun atau sekitar tanggal 21 Maret 1843
sampai dengan 21 Maret 1844. Jadi dalam selang 1 tahun ini, dari mulai 21 Maret ini, tahun 43 sampai 44, itu Kristus akan datang yang kedua kali. Dan kita sekarang kan sudah di tahun 2022. Nah, itu berarti kita di tahun 2022 ini, dan kita masih hidup, masih ada dalam dunia ini, itu berarti apa yang dikatakan, apa yang dinubuatkan, apa yang diprediksikan, apa yang dikalkulasikan, dihitung-hitung oleh William Myler ini tidak terjadi. Jadi dari antara 21 Maret 1843 sampai dengan 21 Maret 1844 itu tidak terjadi. Kristus tidak datang yang kedua kali dalam rentang kurun waktu yang disampaikan oleh William Myler ini. Nah, tetapi apa yang terjadi seterusnya? Ketika rentang waktu ini Kristus tidak datang, maka William Myler ini kemudian meralat lagi. Dia meralat akan pernyataan sebelumnya. Dia meralat dengan dia mengatakan bahwa Kristus akan datang itu pada 22 Oktober 1844. Jadi ketika dia meralat ini, dia tidak memberikan satu rentan waktu. Kalau yang pertama itu kan 1 tahun rentang waktunya. Kalau sekarang tidak. Kalau sekarang dia menunjuk kepada satu tanggal yang pasti, yaitu Kristus akan datang kedua kali pada tahun atau pada tanggal 22 Oktober 1844. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, menarik ya. Kalau soal hitung-hitungan itu atau soal prediksi atau soal nubuat itu bukannya tidak ada orang yang akan percaya, tetapi yang sangat menarik bahwa apa yang disampaikan oleh William Myler ini ternyata nggak sedikit loh orang yang percaya akan apa yang dia beritakan, akan apa yang dia sampaikan, akan apa yang dia nubuatkan. Dan bukan cuma orang percaya, tetapi orang itu berbondong-bondong untuk menjadi pengikutnya. Jadi dikatakan menurut sumber yang saya baca, itu dikatakan ribuan orang yang percaya. Ribuan orang yang percaya akan apa yang dikatakan oleh William Myler ini, dan juga ribuan orang itu menjadi pengikutnya. Bahkan dikatakan pada tanggal 22 Oktober 1844 itu mereka berkumpul di satu tempat. Dan kemudian mereka menantikan akan kedatangan Kristus. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa orang-orang yang menjadi pengikut William Myler ini kemudian sudah menjual harta bendanya karena pikir bahwa Kristus itu akan datang kedua kali tanggal 22 Oktober. Jadi untuk apa punya harta melimpah? Itu menurut ada sumber yang mengatakan demikian. Dan Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, sekali lagi seperti yang saya katakan bahwa karena kita sudah berada di tahun 2022 dan kita masih hidup dalam dunia, berarti apa yang dikatakan oleh William Myler ini tidak terbukti. Jadi tahun atau tanggal 22 Oktober tahun 1844, Kristus tidak datang yang kedua kali. Kemudian apa yang menjadi selanjutnya dari pengikut William Myler ini? Apa yang terjadi dengan pengikut William Myler ini? Nah, yang terjadi dengan pengikut William Myler ini terbagi di dalam 3 kelompok. Jadi orang-orang yang sudah percaya kepada perkataannya, orang-orang yang sudah menjadi pengikutnya, kemudian tiba-tiba tidak terjadi seperti apa yang dia nubuatkan, maka orang-orang banyak ini pun terbagi menjadi 3 kelompok. Dikatakan bahwa sebagian besar orang-orang itu melupakan dan meninggalkan William Myler ini. Jadi orang-orang tidak lagi mau percaya dengan William Myler ini. Apa yang dikatakan oleh William Myler ini tidak terbukti, dan kemudian sebagian besar daripada pengikutnya itu kemudian meninggalkan dia. Nah, ini kelompok yang pertama dari para pengikut William Myler. Nah, kemudian kelompok yang kedua dikatakan bahwa sebagian lagi itu membuat interpretasi yang baru. Jadi kalau William Myler itu dikatakan bahwa dari Daniel 8 ayat 14 itu dia membuat satu interpretasi bahwa Kristus akan datang kedua kali pada satu waktu tertentu. Kemudian sebagian orang ini
membuat interpretasi yang baru. Saya nggak dapat sumber, nggak tahu mereka membuat interpretasi yang baru apakah terhadap ayat itu atau terhadap Alkitab secara keseluruhan. Tapi yang jelas dikatakan bahwa sebagian orang lagi membuat interpretasi yang baru. Nah, kemudian kelompok yang ketiga ini dikatakan sebuah kelompok kecil. Jadi dibandingkan dengan yang meninggalkan William Myler dan juga yang membuat interpretasi baru, maka kelompok yang ketiga ini adalah kelompok yang hanya berisikan orang-orang yang sedikit dibandingkan dengan dua kelompok yang lain. Yaitu dikatakan bahwa sebanyak sekitar 50 sampai dengan 150 orang. Nah, apa yang dilakukan oleh kelompok kecil ini atau kelompok yang ketiga ini? Nah, 50 sampai 150 orang ini mereka terus-menerus, katanya, mereka terus-menerus belajar sehingga mendapatkan jawaban dari Alkitab. Gitu. Jadi mungkin karena kekecewaan mereka atas apa yang disampaikan oleh William Myler ini, kemudian mereka belajar lagi. Mereka belajar lagi. Apa sih yang dimaksudkan dengan Daniel 8 ayat 14 ini? Mereka kemudian terus menggali. Saya kurang tahu dengan cara apa mereka menggali, dengan cara apa mereka belajar, pakai dasar apa dan sebagainya. Saya kurang informasi. Tetapi yang saya dapatkan, dikatakan bahwa kelompok ini terus mereka belajar sehingga mereka mendapatkan jawaban dari Alkitab. Dan menarik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa jawaban yang mereka dapat, yang mereka temui? Apa isi jawabannya? Jadi dari kelompok kecil ini yang katanya terus-menerus belajar, kemudian mendapatkan jawaban Alkitab, jawabannya seperti ini. Dari kelompok kecil itu mengatakan bahwa tanggal 22 Oktober 1844 sebenarnya adalah tanggal yang tepat. Jadi apa yang telah ditafsirkan oleh William Myler ini tentang tanggal 22 Oktober, ini merupakan tanggal yang tepat sebenarnya. Hanya saja peristiwanya yang berbeda. Kalau sebelumnya William Myler ini memprediksikan atau meramalkan atau menubuatkan bahwa tanggal 22 Oktober 1844 itu yaitu adalah kedatangan Kristus yang kedua kali, maka dari kelompok kecil yang belajar terus-menerus ini mengatakan bahwa tanggalnya tepat, betul, sesuai, tetapi peristiwanya yang berbeda. William Myler ini telah meramalkan peristiwa yang salah untuk tanggal itu. Dan kemudian dikatakan oleh kelompok kecil ini, mereka mengatakan bahwa peristiwa yang benar itu adalah sebenarnya ada peristiwa itu adalah pada tanggal 22 Oktober tahun 1844, Yesus akan memulai satu pelayanan khusus di surga bagi umat manusia. Tanggalnya betul, tapi peristiwanya yang berbeda. William Myler itu mengatakan bahwa tanggal itu kedatangan Kristus yang kedua kali, sedangkan orang-orang yang menjadi pengikutnya, yang kelompok kecil itu hanya 50 sampai 150 orang, mengatakan bahwa peristiwanya beda, peristiwanya salah. Tanggalnya betul, sudah diramalkan, sudah dibuatkan betul, tapi peristiwanya yang beda. Nah, peristiwa yang sesungguhnya itu adalah Yesus memulai satu pelayanan khusus di surga bagi umat manusia. Nah, itu yang disampaikan oleh kelompok kecil ini. Nah, kemudian dari kelompok kecil ini yang mereka terus belajar, dan terus belajar, kemudian kelompok kecil ini bertumbuh semakin hari semakin banyak. Jadi dari segi kuantitas ini mereka kemudian mengalami peningkatan semakin banyak, dan pada tanggal 21 Mei 1863 gereja Advent ini resmi terbentuk. Kalau mau tanya siapa pelopornya, tentu saja Ellen G. White ini bukanlah satu-satunya pelopornya. Bukan satunya, tetapi ada beberapa orang. Ada Ellen G. White, ada beserta suaminya, dan ada beberapa orang yang lain. Tetapi kenapa saya hanya mengatakan Ellen G. White ini? Karena memang Ellen G. White ini menjadi penasihat rohani. Dia yang memiliki peran penting
Dia yang memiliki peran penting. Dia kemudian pada akhirnya yang banyak menulis buku, yang katanya itu diilhamkan dari Allah dan lain sebagainya. Jadi maka dari itu saya menulis dalam bagian ini, saya katakan bahwa Gereja Advent resmi terbentuk di tanggal 21 Mei tahun 1863 dengan Ellen G. White itu sebagai penasehat rohani. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada terbentuknya atau pada 21 Mei 1863 yang terbentuknya Gereja Advent ini, anggotanya pada saat itu berjumlah sekitar 3.500 orang. Jadi luar biasa ya, dari 50 sampai 150 orang yang mungkin bisa dikatakan kecewa dengan apa yang dikatakan oleh William Myler, itu yang tidak puas dengan apa yang dikatakan oleh William Myler, tetapi tidak mau hanya sampai di situ, tetapi mereka mau belajar dan belajar. Akhirnya bertumbuh menjadi 3.500 orang banyaknya pada tanggal 21 Mei 1863. Tentu saja kata saya luar biasa bukan berarti luar biasa yang sesuatu hal yang wow, tetapi maksudnya dia punya pertumbuhannya ini sangat meningkat tajam dari 50 sampai 150 menjadi 3.500 orang. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau pendirian gereja bertahun-tahun, apakah bisa sampai dengan 3.500 orang dan lain sebagainya? Nah, kira-kira ini menjadi satu refleksi bagi kita. Nah, kemudian yang selanjutnya, atau ini menjadi inilah sejarah singkat tentang gereja Advent. Nah, kemudian yang kedua, kita masuk kepada perkembangan gereja Advent. Pada mulanya, pelayanan gereja Advent ini memang hanya terbatas pada wilayah Amerika Utara. Jadi di mana William Myler itu memulai pelayanannya, nah ketika gereja Advent itu terbentuk, maka gereja Advent itu hanya sebatas di wilayah Amerika Utara. Belum berkembang semakin meluas, tidak, tetapi hanya sebatas di daerah pelayanan William Myler. Itu hanya sebatas di wilayah Amerika Utara. Nah, kemudian pada tahun 1874, seorang misionaris, dia ini misionaris pertama dari gereja Advent. Dia adalah J.N. Andrew. Nah, dia misionaris pertama dari gereja Advent yang kemudian diutus keluar dari Amerika Utara dan pergi ke Swiss. Diutus ke Swiss. Jadi ini asal muasal dari berkembangnya gereja Advent ini. Yaitu pada tahun 74, J.N. Andrew ini akhirnya pergi atau diutus ke Swiss. Sehingga gereja Advent itu bisa melebarkan sayapnya, tidak hanya di Amerika Utara, tetapi bisa keluar dari Amerika Utara. Dan yang kota pertama yang tuju adalah kota Swiss. Ini yang pertama, tahun 1874. Kemudian, yang berikut, tahun 1879, Dr. H.P. Ripton ini diutus ke Afrika. Jadi setelah 5 tahun sebelumnya diutus ke Swiss oleh misionaris yang pertama yang tadi disebutkan, kemudian yang kedua ini diutus ke Afrika pada tahun 1879. Semakin berkembang gereja Advent. Kemudian tahun 1886 gereja Advent ini sudah masuk ke Rusia. Kota yang sebenarnya bukan merupakan satu kota yang memiliki orang-orang Kristen atau bisa dikatakan mayoritas Kristen. Itu tahun 86 gereja Advent sudah masuk ke sana. Sudah mulai berkembang di Rusia tahun 1886. Kemudian yang berikut tahun 1894 sejumlah misionaris itu tersebar di Afrika Barat, Afrika Selatan, dan Amerika Selatan.
Jadi hanya dalam kurun waktu dari terbentuknya gereja Advent ini 63 ke 94, sekitar 31 tahun, sejumlah misionaris itu sudah banyak, sudah tersebar. Afrika Barat, Afrika Selatan, Amerika Selatan, Rusia, Afrika, Swiss, sudah menyebar di kemudian tahun 1896 gereja Advent itu masuk ke Jepang. Dikatakan bahwa ada misionaris yang pergi ke sana, kemudian mendirikan, menyebarkan tentang ajaran Advent, mendirikan dan sebagainya, hingga gereja Advent ini sudah masuk ke Jepang. Dan dikatakan sampai dengan saat ini gereja Advent itu sudah tersebar di 206 negara. Luar biasa ya, dari seorang Ellen G. White ini 21 Mei 1863 sampai dengan sekarang gereja Advent ini sudah tersebar di 206 negara. Nah, faktor utama berkembangnya gereja Advent. Apa sih yang menjadi faktor utama berkembangnya gereja Advent? Nah, seperti yang kita sudah belajar sebelum-sebelumnya, bagaimana sih seorang misionaris itu pergi ke Injil dan sebagainya, maka faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan suatu gereja, suatu aliran itu yang pasti karena pengiriman para misionaris. Nah, demikian juga yang terjadi dengan gereja Advent ini. Jadi faktor utama perkembangan daripada gereja Advent atau gereja Advent bisa berkembang itu faktornya karena adanya pengiriman para misionaris. Misionaris yang banyak yang sudah dikirim yang tersebar di banyak negara itu membuat gereja Advent ini semakin berkembang. Kemudian bukan cuma pengiriman para misionaris, tetapi juga dikatakan tentang percetakan buku dan majalah oleh gereja Advent ini dan kemudian disebar luaskan. Itu ada buku-buku dari mereka yang mereka cetak sendiri, juga majalah yang mereka cetak sendiri, kemudian mereka sebar luaskan. Sehingga ini juga menjadi salah satu faktor berkembangnya gereja Advent. Kemudian adanya pendirian sekolah-sekolah. Jadi pendirian sekolah-sekolah yang tentunya berbasis atau tentunya menganut pengajaran sesuai dengan ajaran gereja Advent. Ada pendirian sekolah-sekolah ini juga menjadi satu faktor sehingga ada banyak orang yang pada akhirnya tahu dengan gereja Advent, tahu dengan aliran Advent dan kemudian berkembang gereja Advent. Dan yang terakhir juga faktor utama daripada perkembangan gereja Advent itu adanya pendirian daripada rumah sakit. Jadi ada begitu banyak pendirian rumah sakit Advent yang ada sehingga membuat perkembangan gereja Advent ini menjadi satu perkembangan yang banyak yang meluas. Nah, ini yang menjadi faktor-faktor utama perkembangan gereja Advent yang juga saya percaya bahwa kita juga di dalam perkembangan kekristenan juga atau aliran gereja reform dan sebagainya juga menganut hal yang sama. Ketika misionaris itu pergi ke suatu tempat, itu berarti akan menyebarkan Injil, akan menyebarkan ajaran-ajaran yang sesuai dengan Alkitab, baru juga ada percetakan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa suku dan lain sebagainya, baru pendirian sekolah dan juga pendirian rumah sakit. Nah, ini yang kedua yang saya ajak kita renungkan bersama ketika kita belajar mengenai gereja Advent. Dan kemudian yang terakhir adalah kita akan sama-sama belajar tentang ajaran daripada gereja Advent. Nah, dari salah satu sumber yang saya dapat mengatakan begini, bertahun-tahun lamanya gereja Advent ini enggan untuk merumuskan dasar-dasar keyakinan mereka. Sekali lagi, saya tidak tahu mengapa sampai para orang-orang yang menganut ajaran gereja Advent, para petinggi-petinggi gereja Advent, terus mereka enggan untuk merumuskan dasar-dasar keyakinan mereka. Saya kurang tahu, kurang paham, cuma dari salah satu sumber saya mendapatkan statement ini. Bertahun-tahun lamanya gereja Advent enggan untuk merumuskan dasar-dasar keyakinan mereka. Mungkin sebabnya itu ada di poin kedua dan poin ketiga. Nah, kemudian pada tahun
1872, percetakan Advent di Michigan itu menerbitkan sebuah sinopsis keyakinan kita di dalam 25 uraian. Jadi kemudian ini bisa dikatakan mereka kemudian mungkin merumuskan akan kepercayaan mereka, akan ajaran mereka yang mereka sebut sebagai sinopsis keyakinan kita di dalam 25 uraian. Ini tahun 1872. Tahun 1872. Nah, kemudian dari tahun 1872, kemudian pada tahun 1889, dokumen ini pun mengalami perubahan atau perluasan, itu menjadi 28 uraian. Saya juga kurang tahu pertimbangannya apa, mengalami perubahan atau perluasan menjadi 28 uraian, dan kemudian yang terakhir pada tahun 1980 di dalam rapat umum Gereja Advent sedunia, mereka merumuskan dasar-dasar keyakinan mereka menjadi 27 uraian. Nah, ini yang akhirnya jadi baku. Mereka merumuskan dasar-dasar keyakinan mereka ini di dalam 27 uraian. Nah, ini uraian apa yang semacam sejarah tentang ajaran daripada Gereja Advent. Nah, kemudian saya akan masuk dalam beberapa ajaran daripada, kalau tadi kan, kalau ini kan tentang sejarahnya, bagaimana sampai terbentuk dasar-dasar keyakinan mereka menjadi 27 uraian. Nah, sekarang saya masuk kepada poin-poin ajarannya. Poin-poin ajaran daripada Gereja Advent. Nah, poin-poin daripada ajaran Gereja Advent itu dikatakan begini. Gereja yang benar harus menaati hukum-hukum Allah. Yaitu salah satunya adalah hukum keempat, yaitu hari Sabat. Bahkan mereka kemudian lebih menekankan bahwa pernyataan Alkitab, penekanan mereka itu mengatakan bahwa pernyataan Alkitab bahwa hari Sabat itu adalah hari ke-7 atau hari Sabtu. Jadi lihat ya alur pemikiran mereka. Alur pemikiran mereka mengatakan gereja yang benar itu harus menaati hukum-hukum Allah. Harus menaati hukum Allah. Nah, di dalam hukum-hukum Allah yang mereka rumuskan itu adalah ke-10 hukum. Itu mereka mengatakan bahwa di dalam hukum keempat dikatakan hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, itu yang mereka katakan. Tidak sampai di situ, mereka bilang begini, Alkitab memberitahukan dengan pasti. Alkitab memberitahukan dengan sejelas-jelasnya bahwa hari ke-7 itu adalah hari Sabtu. Jadi ingatlah dan kuduskan hari Sabat, kan Tuhan itu menciptakan selama 6 hari, kemudian pada hari ke-7 Tuhan berhenti dari ciptaannya dan Tuhan menguduskan hari itu. Dan itu yang disuruh oleh Tuhan untuk menguduskan hari Sabat. Dan mereka katakan Alkitab itu jelas mengatakan bahwa hari Sabat adalah hari ke-7 atau hari Sabtu. Dan karena statement mereka mengatakan bahwa gereja yang benar itu harus menaati hukum Allah, artinya gereja yang tidak beribadah, gereja yang tidak menguduskan, gereja yang tidak mengkhususkan hari Sabat itu dikatakan bukan gereja yang benar. Atau dengan kata lain, mereka mau mengatakan bahwa gereja yang benar itu hanya gereja Advent. Dan selain Advent, itu adalah gereja yang salah. Dan gereja yang salah itu siapa? Ya, gereja yang salah itu termasuk kita di dalamnya. Selain gereja Advent, itu semua dikategorikan sebagai gereja yang salah. Karena hanya gereja Advent yang beribadah, yang mengkhususkan hari Sabat, yaitu hari Sabtu di dalam peribadatan mereka. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bagaimanakah kita menjawab atau kita menanggapi bagian ini? Jadi ketika kita ketemu dengan orang Advent, terus dia mengatakan bahwa begini, kita tahu kan bahwa hukum-hukum Allah itu diberikan kepada manusia, untuk manusia menaatinya. Dan salah satu hukum itu adalah hari Sabat, tentang mengkuduskan hari Sabat. Dan
Apakah kalian meyakini atau apakah kalian tahu bahwa hari Sabat itu adalah hari yang ketujuh atau hari Sabtu kalau dari perhitungan kalender Yahudi ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, Minggu, hari pertama sampai dengan ketujuh itu hari Sabtu. Nah, kalau kita tahu dan seharusnya kita menaati Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan perintah, sudah memberikan hukumnya, bahwa kita harus menguduskan hari Sabat, maka kenapa kita ibadah hari Minggu? Nah, kita sudah tahu, atau sudah biasa, sudah dijelaskan, bahwa kenapa orang Kristen itu sampai beribadah, atau kita ini beribadah sampai dengan hari Minggu, karena kita berpatokan kepada kelahiran, kepada kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus itu pada hari yang ketiga itu adalah hari Minggu. Baru kemudian ada satu kebenaran di dalamnya bahwa para rasul itu sesudah kebangkitan Kristus itu beribadah pada hari Minggu. Bahkan ketika Kristus datang menampakkan diri itu kepada murid-murid itu ditafsirkan itu adalah pada hari Minggu. Dan juga ada yang mengatakan bahwa perubahan dari hari Sabtu ke hari Minggu, perubahan dari hari ibadah hari Sabtu ke hari Minggu, itu tidak akan mungkin dilakukan oleh seorang rasul, sebagian rasul. Tidak akan mungkin. Tetapi kalau ibadah hari Minggu itu sampai sudah ditetapkan hari Minggu, itu berarti kesepakatan oleh semua rasul. Gitu. Nah, kesepakatannya itu tentunya punya dasar. Ya, dasarnya yaitu kebangkitan Kristus. Karena kebangkitan Kristus pada hari Minggu, maka orang-orang Kristen kemudian beribadah pada hari Minggu. Itu yang menjadi dasar ibadah. Dan itu dikatakan bahwa bukan cuma satu orang rasul yang setuju, bukan cuma sebagian. Karena kalau cuma sebagian tidak akan mungkin seperti begini. Tetapi semua itu. Nah, tetapi lebih daripada itu, sebenarnya kalau bicara tentang Sabat, itu memang Sabat kalau dihitung secara hurfiah, secara kalender, itu memang betul. Sabat itu hari Sabtu, hari yang ketujuh. Itu bicara tentang hari yang ketujuh, hari Sabtu. Itu memang betul, itu hari Sabtu. Dan makna dari Sabat itu sebenarnya adalah begini, 6 hari Tuhan menciptakan hari, kemudian pada hari yang ketujuh Tuhan katakan Tuhan beristirahat dan Tuhan menguduskan hari itu. Gitu. Nah, kalau kita bicara dari sisi penciptaan, memang seperti demikian. Tapi kalau kita bicara lebih lanjut lagi, sebenarnya kita hanya bicara tentang sisi penciptaan. Tetapi juga kita harus bicara dari sisi tentang penebusan. Tentang penebusan. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan, atau dari sisi penciptaan, kemudian manusia jatuh dalam dosa. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka peristirahatan yang manusia perlukan dan lain sebagainya, itu sebenarnya bukan cuma bicara tentang peristirahatan yang di hari Sabat. Tetapi kita bisa mengambil satu kesimpulan itu bahwa peristirahatan yang sesungguhnya itu peristirahatan dalam Kristus. Gitu. Dari hanya sebatas tentang hari Sabat, yaitu tentang hari yang dispesifikkan atau dikhususkan. Jadi peristirahatan yang sesungguhnya yang didapatkan oleh orang-orang percaya adalah peristirahatan di dalam Kristus. Itu kalau bicara dari sisi penebusan. Bahkan kan kalau kita lihat ya dalam perjanjian baru ya, ketika ada orang-orang Farisi yang bilang kenapa murid-murid Yesus, murid-muridmu itu bekerja, kemudian kan Yesus jawabkan, tidak tahukah kamu di perjanjian lama Daud yang datang ke bait Allah itu pada saat hari Sabat. Gitu. Jadi Kristus, peristirahatan yang sesungguhnya itu adalah peristirahatan di dalam Kristus. Kemudian kalau kita bicara juga kedatangan Kristus yang kedua kali, itu juga nanti akan bicara tentang kesempurnaan daripada hari Sabat tersebut. Yaitu bagaimana kita sungguh-sungguh mengalami peristirahatan yang total yang sebagainya itu di dalam Kristus. Jadi itu yang menjadi dasar, yang menjadi argumen dari kita kenapa kita itu beribadah di hari Minggu, itu hari pertama. Yang paling kuat itu adalah dasar dari kebangkitan Kristus. Kemudian ajaran yang kedua daripada gereja Advent
Gereja Aten mengatakan begini, sebab atau dalam Alkitab dikatakan, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan yang merayap di atas bumi. Nah, ini ajaran daripada gereja Aten ini merupakan satu ajaran terhadap makanan tertentu. Ya, yang kita tahu bersama ya, makanan haram, babi dan lain sebagainya, ada banyak sekali itu yang makanan-makanan haram yang tidak boleh dimakan. Nah, mereka mengatakan bahwa ini adalah satu perintah Tuhan. Apalagi itu mereka menghubungkan di dalam perjanjian baru yang dikatakan bahwa kamu baik Allah, baik suci, jadi segala tubuh dan sebagainya. Nah, menurut mereka, orang yang tidak makan makanan haram itu katanya lebih sehat daripada orang yang makan makanan haram. Itu katanya. Jadi mereka bilang yang tidak makan makanan haram itu, yang makan sayur-sayuran dan sebagainya itu lebih sehat daripada orang yang makan makanan haram, babi dan sebagainya. Nah, mereka nggak tahu ya, makanan babi itu makanan yang bergizi. Mungkin kurang penelitian dan sebagainya. Saya percaya bahwa manusia itu bukan cuma butuh sayur-sayuran, tetapi manusia pun itu butuh daging. Nah, dan menurut mereka itu ini perintah Tuhan. Perintah Tuhan bilang bahwa jangan makan makanan-makanan tertentu atau makanan haram. Tetapi sekali lagi kita tahu bersama bahwa pada akhirnya itu Kristus menyempurnakan hal demikian. Nah, melalui kebangkitan dia dari antara orang mati, kebangkitan dari mati, kemudian dia menyempurnakan hukum Taurat. Ini secara singkat, secara gampangnya. Jadi dia bilang Tuhan di atas hukum sabat dan lain sebagainya. Gitu. Bahkan Kristus pun mengatakan yang haram itu sebenarnya bukan makanan, tapi apa yang keluar dari mulut kita. Bukan apa yang keluar dari belakang, tetapi apa yang keluar dari mulut kita itu yang sebenarnya yang haram. Tetapi jadi makanya itu lebih daripada itu sebenarnya kalau bicara tentang sesuatu yang haram. Bukan terletak pada makanan. Karena makanan kalau sudah diolah dan lain sebagainya itu sudah kalah dengan adanya pengucapan syukur yang kita lakukan. Tapi sesungguhnya yang haram itu apa yang keluar dari mulut kita. Fitnah, ujaran kebencian, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya yang merupakan satu yang haram, yang najis yang kita keluarkan dari mulut kita. Nah, ini tentang ajaran daripada gereja Advent. Kemudian, gereja Advent pun mengajarkan seperti begini. Pengalaman Kristus dalam kehidupan yang penuh kemenangan bukanlah merupakan hak istimewa yang eksklusif. Ia tidak pernah mempraktekkan kekuasaan yang tidak dapat dipraktekkan manusia. Kita juga dapat dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, saudara-saudara, apa yang saudara-saudara pikirkan ketika baca bagian ini? Kristus bisa menang terhadap maut, Kristus bisa menang terhadap dosa, itu katanya bukanlah suatu hak yang istimewa, yang eksklusif. Dia nggak pernah dia mempraktekkan sesuatu yang manusia nggak bisa. Jadi dia mau mengatakan bahwa kalau Yesus bisa melakukan itu, maka manusia pun bisa melakukan hal itu. Nah, ini yang mau dikatakan oleh gereja Advent, itu mereka mau mengatakan bahwa manusia itu bisa hidup suci, tanpa cacat dan celah. Kalau Kristus bisa melakukan hal demikian, Kristus bisa hidup suci, tanpa cacat, tanpa celah, tanpa dosa, maka sebenarnya manusia bisa. Sebenarnya manusia bisa melakukan itu. Nah, tentunya ini kan bertentangan ya dengan kita ya. Kita tahu ya, semenjak manusia jatuh dalam dosa, maka total depravity, sudah belajar kan, segala sesuatu itu rusak, pikiran, perbuatan, tingkah laku dan sebagainya itu rusak. Tidak ada satu aspek hidup manusia yang tidak tercemar dengan dosa. Semua tercemar dengan dosa. Akibat karena semua ini tercemar dengan dosa, akibatnya segala sesuatu yang kita lakukan itu ujungnya dosa. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah semata-mata itu menghasilkan dosa. Nah, kalau bilang menghasilkan dosa, semata-mata itu adalah dosa yang kita lakukan segala sesuatu, bukan cuma lakukan pikiran pun, maka kita nggak bisa hidup suci. Manusia tidak bisa hidup tanpa cacat celah. Manusia itu pasti berdosa. Manusia itu pasti ujung-ujungnya adalah melakukan dosa. Nah, ini yang disampaikan oleh gereja Advent. Kemudian selanjutnya pengajaran daripada gereja Advent. Gereja Advent
ini beranggapan bahwa di dalam Roma 8:29 ayat 30 dan juga Efesus 1 ayat 4, 5 dan 11 mengajarkan bahwa Allah secara acak memilih orang untuk selamat, sedangkan yang lainnya membiarkannya binasa tanpa menghargai pilihan mereka sendiri. Jadi bahwa ayat ini sebenarnya bukan mengajarkan bahwa Allah itu memilih secara acak tanpa menghargai pilihan mereka sendiri. Akan tetapi, menurut Gereja Advent, kalau lihat dari konteks ini, maka sebenarnya Paulus tidaklah membicarakan mengenai Allah yang secara sewenang-wenang berubah dan menyingkirkan orang. Nah, kalau kita lihat ya di dalam bagian ini, jadi apa sih yang mereka mau ajarkan atau yang menjadi ajaran daripada Gereja Advent? Nah, Gereja Advent ini sebenarnya menolak tentang predestinasi. Jadi bagi mereka bahwa Roma 8:29-30, Efesus 1 ayat 4 sampai 5 dan kemudian 11 itu tidak mengajarkan tentang predestinasi. Itu tidak mengajarkan tentang Allah yang sudah memilih sebelumnya sebagian orang untuk selamat dan sebagian lagi binasa. Tidak tentang itu. Apalagi mereka bilang tanpa menghargai pilihan daripada manusia itu sendiri. Jadi ada hubungannya dengan manusia itu sendiri. Nanti kita akan pelajari selanjutnya juga apa yang menjadi dasar ajaran daripada mereka. Nah, mereka menolak predestinasi. Nah, ini yang selanjutnya. Yang selanjutnya mereka mengatakan begini, tidak ada bukti yang menetapkan bahwa sebagian orang harus binasa. Pernyataan yang demikian mengingkari kematian Kristus di Golgota, karena Kristus mati di sana bagi semua orang. Bahwa manusia yang mempunyai kebebasan memilih adalah faktor yang menentukan nasibnya sendiri. Kita sudah belajar ya sebelum-sebelumnya tentang Yohanes 3:16 bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengorbankan diri anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sudah belajar bersama-sama ya, dunia tidak selamanya mengatakan bahwa itu semua orang dan lain sebagainya. Gitu. Bahkan ada kata-kata yang mengatakan Kristus mati bagi semua orang. Semua orang pun ini perlu kita lihat konteksnya atau perlu kita cermati lagi. Karena semua orang ini bukan berarti bicara tentang semua orang yang ada dalam dunia, tapi bicara tentang umat pilihan Tuhan. Nah, ini yang dikatakan oleh mereka bahwa itu kata mengingkari. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa sebagian orang itu binasa, sebagian orang itu selamatkan. Karena kalau pernyataan demikian, maka itu sebenarnya mengingkari kematian Kristus di Golgota. Nah, Kristus mati di Golgota itu sebenarnya untuk semua orang bagi mereka. Nah, tetapi yang membuat tidak semua orang masuk surga atau tidak mendapatkan penebusan Kristus itu karena manusia itu sendiri. Karena manusia sendiri, karena kebebasan manusia. Kebebasan manusia memilih itu yang menjadi faktor penentu dia mau percaya atau tidak. Sehingga ini bisa dikatakan bahwa Gereja Advent ini adalah atau menganut satu ajaran bahwa dia percaya dengan adanya kehendak bebas. Kehendak bebas, yaitu manusia sanggup untuk memilih Kristus, maka dia selamat. Manusia yang menolak untuk percaya kepada Kristus, maka dia binasa. Lagi-lagi kita tahu bersama bahwa tidak demikian. Orang yang berdosa, maka tidak akan mungkin bisa mencari Allah tanpa Allah terlebih dahulu mencari dia. Tanpa Allah terlebih dahulu memberikan iman. Tanpa Allah terlebih dahulu menetapkan. Kemudian yang selanjutnya, ajaran selanjutnya, kitab suci menjadi otoritas mutlak dalam masalah doktrin, teguran, perbaikan kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Semua hikmat manusia harus takluk kepada otoritas kitab suci. Kebenaran-kebenaran Alkitab adalah norma yang menjadi patokan ujian segala gagasan. Nah, bagaimana kalau kita baca bagian ini?
Kalau kita baca bagian ini, maka kita bisa mengatakan, oh sama dong dengan ajaran kita. Yaitu apa? Alkitab itu adalah otoritas tertinggi. Sama, karena mereka mengatakan kitab suci menjadi otoritas mutlak dalam masalah doktrin, teguran, perbaikan kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dan bla bla bla. Tetapi di saat yang bersamaan, mereka mengatakan bahwa Alkitab itu merupakan satu otoritas tertinggi, tetapi di saat yang bersamaan, mereka itu mengkultuskan seorang Ellen G. White. Adanya pengkultusan dari seorang Ellen G. White. Mereka itu mengatakan atau percaya bahwa Ellen G. White ini adalah seorang nabi. Dianggap seorang nabi yang bahkan itu disejajarkan dengan nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Yang salah satu percaya bahwa Alkitab otoritas tertinggi. Alkitab mengatakan, kita percaya bahwa nabi itu sudah tidak ada, itu tetapi suara kenabiannya itu memang masih ada sampai dengan saat ini. Kita masih percaya bahwa suara kenabian masih ada, tetapi untuk profil untuk seorang nabi itu sudah nggak ada, sudah selesai. Nah, tetapi mereka itu mengkultuskan seorang Ellen G. White. Mereka mengatakan bahwa Ellen G. White itu sebagai seorang nabi ya, seorang nabi, bahkan disejajarkan dengan nabi-nabi di PL. Bahkan untuk buku-buku yang telah ditulis oleh Ellen G. White ini dianggap sebagai firman Tuhan, harus mengikutinya, harus percaya dengan apa yang ditulis oleh Ellen G. White, karena Ellen G. White ini mendapatkan pengilhaman dari Roh Kudus, dari Tuhan. Bahkan dikatakan mereka bahwa itu sudah diuji di dalam Alkitab, sudah diuji oleh Alkitab, bahwa tidak ada satu pelanggaran-pelanggaran dari apa yang dikatakan oleh Ellen G. White. Tidak ada pertentangan-pertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Ellen G. White. Sehingga ini merupakan satu pengkultusan bagi seorang Ellen G. White. Ini adalah pengajaran daripada gereja Advent. Kemudian yang selanjutnya mereka katakan begini. Apabila kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Kristus, maka hati kita dipadukan dengan hatinya. Kehendak kita lebur ke dalam kehendaknya. Pikiran kita menjadi satu dengan pikirannya. Kita dilindungi dengan pakaian kebenarannya. Tidak ada seorang pun dapat dibenarkan tanpa jubah ini. Dalam perumpamaan pakaian, perjamuan kawin, dikatakan tamu yang hadir dengan pakaian sendiri bukannya diusir karena kurang percaya, melainkan tamu itu perlu mengenakan pakaian perjamuan kawin. Begitu pula jika hanya percaya kepada salib itu saja tidaklah cukup. Agar dapat diterima di hadapan raja, kita juga memerlukan kehidupan sempurna dan tabiatnya yang benar. Ini di dalam ajaran yang sudah dibukukan oleh gereja Advent. Sehingga kalau dari bagian ini ya kita baca, kita bisa mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh ajaran gereja Advent ini mau menekankan bahwa keselamatan itu bukan cuma karena iman. Keselamatan bukan adalah anugerah yang diperoleh melalui iman, tetapi ada ditambah dengan perbuatan baik. Walaupun mereka memang mengatakan, pendeta-pendeta dalam aliran gereja Advent ini mengatakan bahwa mereka percaya bahwa keselamatan itu karena anugerah, semata-mata anugerah yang diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Itu yang disampaikan oleh pendeta-pendeta dari aliran gereja Advent. Ada satu channel YouTube, nanti Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan bisa lihat, namanya Hope Channel Indonesia kalau nggak salah. Nah itu membahas tentang gereja Advent dari mereka, dari sudut pandang mereka. Jadi orang-orang gereja Advent yang akan menyampaikan ajaran mereka. Nah mereka bilang bahwa keselamatan itu karena anugerah. Kami percaya bahwa keselamatan itu anugerah diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Tetapi dalam buku yang sudah dibukukan ada satu statement ini yang sudah saya baca tadi, yaitu tidak ada seorang pun dapat dibenarkan tanpa jubah ini, yaitu
begitu pula jika hanya percaya kepada salib itu saja tidaklah cukup. Dalam perumpamaan pakaian perjamuan kawin, dikatakan tamu yang hadir dengan pakaian sendiri bukannya diusir karena kurang percaya. Ia perlu mengenakan pakaian perjamuan kudus, perjamuan kawin. Nah, begitu juga jika hanya percaya kepada salib itu saja tidaklah cukup. Agar dapat diterima di hadapan Raja, kita juga memerlukan kehidupan sempurna Kristus, tabiatnya yang benar. Jadi, kok mengandung keselamatan itu karena iman plus perbuatan baik. Apa yang menjadi ajaran. Nanti ini tanpa disadari, ini mungkin akan jemaat akan memiliki konsep yang seperti ini. Apalagi kalau buku itu buku yang diwajibkan harus dibaca, harus dipunya oleh semua orang dari gereja Advent. Kemudian yang selanjutnya ajaran dari gereja Advent ini mengatakan begini. Bagaimana seseorang dapat melambangkan secara tepat keseluruhan pengalaman mati dalam dosa, dikubur bersama Yesus, dan bangkit menuju kehidupan baru. Bagaimana? Tidak ada cara yang lebih sempurna untuk melukiskan semua langkah-langkah ini selain daripada menutup mata, tahan napas, tangan dilipat, dan dimasukkan perlahan-lahan ke bawah air. Nah, ini bicara tentang apa sih ini? Pengajaran ini dari gereja Advent ini bicara tentang pengajaran apa sih? Tentang pengajaran bahwa baptisan selam yang benar. Ini yang diajarkan oleh gereja Advent. Bahwa satu-satunya baptisan yang benar itu adalah baptisan selam. Ini yang menjadi satu pembeda dengan kita, bahwa kita bukan cuma mengakui baptisan selam yang sah, tetapi baptisan percik pun kita akui itu sah, karena ada dua esensi, yaitu dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan yang kemudian yang kedua itu adalah menggunakan air. Medianya air sebagai pembasuhan, dilambangkan sebagai pembasuhan dari dosa. Mau air sedikit, mau air banyak, itu tidak masalah. Yang penting medianya menggunakan air dan esensinya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, bagi mereka bahwa baptisan itu hanya selam yang benar. Mungkin juga mereka memiliki satu pemahaman bahwa baptisan itu berasal dari kata baptiso, yang artinya selam. Sehingga selain selam, itu tidak bisa disebut baptis. Sehingga jikalau mereka mendengar orang-orang yang lain mengatakan baptisan percik, oh saya dibaptis secara percik, mereka mengatakan itu bukan baptis. Itu percik aja, bukan baptis. Kalau namanya baptis, itu dari akar kata baptiso, yang berarti selam. Nah, tetapi kita tahu bersama ya, bahwa baptiso itu tidak semata-mata bicara tentang selam. Tidak memiliki pengertian yang hanya satu, bahwa kalau baptiso itu berarti selam, tidak. Tetapi kita tahu bahwa ketika bicara baptiso, itu memiliki banyak pengertian. Selam bisa percik dan lain sebagainya. Bahkan ayat dasar yang terkadang dianut oleh gereja-gereja yang menganut paham baptisan selam, yaitu Yesus keluar dari air, itu mereka mengatakan bahwa itu Yesus keluar air seperti seluruh badannya itu keluar dari air. Jadi semacam diselam, semacam airnya itu, semacam dia masuk ke dalam air semua, kemudian Yesus keluar dari air. Mereka memiliki pengertian demikian bahwa Yesus keluar dari air. Padahal itu pun bisa ditafsirkan dalam berbagai hal, bukan cuma itu. Tetapi Yesus keluar air pun bisa dikatakan Yesus keluar dari air, dan kakinya di air, kemudian dia keluar dari air. Jadi posisinya bukan dia tenggelam secara keseluruhan, tetapi hanya dari kakinya keluar dari air. Bahkan ada masalah-masalah jikalau kita bicara tentang baptisan selam itu yang mutlak, yang paling benar. Selain baptisan selam itu tidak benar. Ada banyak masalah. Bagaimana di kutub yang dingin, yang tidak ada air. Bagaimana dengan orang-orang yang sakit parah, yang sudah infus dan lain sebagainya, sudah tidak bisa lagi berdiri dan sebagainya. Itu ada satu kekeliruan, ada satu permasalahan yang harus dijawab oleh gereja-gereja yang menganut paham baptisan selam yang paling benar, dan yang lain itu tidak benar. Nah, kemudian selanjutnya, apa sih pengajaran dari gereja Advent? Yaitu bagaimana sifat api neraka itu? Apakah orang akan dibakar di sana selama-lamanya? Kitab suci mengajarkan bahwa orang jahat akan
dilenyapkan. Mereka tidak hidup dalam keadaan sadar selama-lamanya, melainkan akan dihanguskan. Mereka akan dibinasakan, mereka akan dilenyapkan. Nah, dari statement ini, dari uraian tentang pengajaran Advent ini, apa sih yang mau mereka tonjolkan? Apa sih yang mau menjadi pegangan mereka satu kebenaran? Nah, mereka ini sebenarnya itu percaya akan neraka. Jadi orang Advent itu percaya bahwa ada neraka, tetapi nggak percaya dengan hukuman kekal. Bagi mereka orang yang akan masuk di dalam neraka, kemudian dari neraka itu akan dihanguskan. Kemudian orang neraka itu akan dibinasakan. Kemudian orang neraka itu akan dilenyapkan. Tidak ada hukuman kekal. Tetapi bagi kita lain. Bagi kita bahwa kita percaya sesudah kematian, maka destinasi kita cuma dua. Surga dan neraka. Dan keadaan di surga sama dengan keadaan neraka. Dalam arti samanya itu maksudnya sampai selama-lamanya. Bukan sama keadaan situasinya, bukan itu maksud saya. Tapi keadaannya sama, yaitu keadaan di surga itu selama-lamanya, dia akan ada di surga, begitu juga keadaan di neraka. Di neraka, bahwa seseorang itu akan selama-lamanya di neraka, menghadapi hukuman kekal. Tetapi, orang Advent, atau pengajaran Advent itu, cuma percaya ada neraka, tetapi nggak percaya dengan hukuman kekal. Ini yang membedakan dengan kita. Itu yang terakhir. Masih ada begitu banyak ajaran-ajaran daripada gereja Advent, tetapi saya tidak mengambil semua, saya mengambil hanya yang penting-penting saja. Dan kemudian ini yang menjadi daftar bacaan saya. Bacaan yang paling utama, ini ada yang nomor pertama, yaitu Teologia Reform Blogspot, Gereja Masehi Advent hari ke-7. Baru yang kedua, bacaannya dari STT Bandung.ac.id tentang Gereja Masehi Advent hari ke-7. Baru ketiga tentang TuhanYesus.org, pengajaran tentang Gereja Masehi Advent, dan juga tentang makanan yang dilarang di Advent, TuhanYesus.org. Baru dari YouTube, sejarah terbentuknya Gereja Masehi Advent hari ke-7, bagaimana, baru ini dari YouTube-nya mereka, YouTube Hope Channel Indonesia. Hope Channel Indonesia ini YouTube punyanya Gereja Advent, dan yang kemudian yang terakhir, saya lihat di dalam YouTube yang membahas tentang Sabat, apakah Sabtu atau Minggu. Jadi bahan saya pada hari ini nggak ada bahan dari buku, tapi semuanya dari internet. Ya, sekian apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kalau ada tambahan ataupun pertanyaan ataupun kesaksian, dipersilakan. Contoh, tanya contoh. Ya, silakan Cek. Widya ya. Halo. Saya bilang ya, apakah betul yang saya nangkap? Apakah Alkitabnya Gereja Advent itu sama dengan Alkitab kita? Ya, benar tahu. Itu yang saya tanya. Oh, itu ya, oke. Nah, di dalam salah satu YouTube dari Hope Channel Indonesia, mereka mengatakan begini, kami percaya bahwa Alkitab itu 66 kitab PL dan TB. Kami percaya bahwa itu diinspirasi oleh Allah. Makanya kan dalam salah satu bagian kan saya katakan kan itu kan mereka percaya Alkitab itu adalah otoritas tertinggi. Tetapi di saat yang bersamaan mereka mengkultuskan Ellen G. White itu sebagai seorang bisa dikatakan mereka pengkultusan mereka katakan bahwa itu adalah nabi dan disejajarkan atau disetarakan dengan nabi-nabi di PL. Nah, dari apa yang saya dengar di YouTube Hope Channel Indonesia, dengan mereka mengatakan bahwa mereka percaya akan Alkitab itu yang 66 kitab itu, ya berarti Alkitabnya sama. Itu yang saya tahu. Sedikit tambahan ya tentang Alkitabnya Advent, mereka punya terjemahan sendiri sebenarnya, yaitu Clear Word Bible. Nah, itu agak beda ya, karena beberapa bagian itu diubah untuk menguat ya. Jadi, kalau kemarin Saksi Yehova punya sendiri, maka Advent juga punya terjemahan sendiri yang namanya Clear Word Bible. Jadi, jangan salah beli Alkitab. Kalau ada Clear Word Bible, itu berarti punyanya Advent. Dan itu ada beberapa kalimat
dari berbagai ayat itu yang diubah artinya itu sangat beda dengan teks aslinya. Ya, tujuannya untuk menguatkan doktrinnya mereka. Ya. Oke, terima kasih Musa. Terima kasih Chantal. Ada lagi kah? Kohen? Mana Kohen? Kohen pernah ketemu dengan orang-orang dari Advent? Malam, Chantal. Yang malam kok? Sering aja kok? Pernah ketemu kah? Bukan ketemu lagi. Alot kah? Alot pembicaranya? Bukan ketemu lagi, itu omnya Dorcas itu. Oh. Ya, ya sebelum pandemi sih kami rutin sih silaturahmi ke rumah beliau itu. Jadi mereka itu tidak merayakan Natal, tapi tahun baru. Begitu. Jadi kalau Natal dia berkunjung ke saya, kalau tahun baru saya berkunjung ke omnya itu. Tapi latar belakang mereka itu sebenarnya GKII awalnya, begitu. Nah, nggak tahu bergabung di Advent itu sudah puluhan tahun juga sih. Nah, suatu saat anaknya merit, ya saya diundang di gerejanya itu, yang di Gunung Pasir itu. Nah, itu yang saya lihat prosesi ibadahnya mereka. Itu yang perempuan itu nggak ada pakai perhiasan, anting nggak ada, kalung nggak ada, gelang nggak ada, cincin pun nggak ada, bersih gitu ya. Saya nggak tahu apakah itu menyangkut dengan doktrin mereka. Kemudian mereka itu lebih meninggikan sabat sepertinya, begitu. Jadi bukan Yesusnya tapi sabatnya. Yesus kalau saya lihat mereka sebatas cuma manusia biasa aja sih, begitu. Saya belum pelajari ini ajaran Advent ini ya, cuma dari ibadah pernikahan yang saya ikutin, Yesus itu bukan yang terutama, malah sahabatnya yang terutama. Nah, jadi keluarga yang menghormati Allah adalah keluarga yang menghormati sahabat, begitu. Yesus itu hanya sebatas manusia, ya mirip-mirip kayak itu sih, kayak ya saksi Yehova seperti itu. Nah, jadi pernah suatu saat omnya ini sakit gitu kan, baru operasi dia. Nah, itulah saya kesempatan doain begitu. Nah, di dalam doa itu ya saya menekankan kepada Kristus itu. Sang juru selamat, ya saya masukkan dalam doktrin dalam doa itu sih, begitu. Ya memang kalau berdiskusi dengan mereka bukan debat ya, maksudnya itu selalu digeser terus tuh, dialihkan terus seperti itu. Saya berharap sih ada saat-saat masuk gitu ya, saya bisa sharing lah dengan beliau ya. Nah itu. Nah kemudian untuk makanan, mereka tidak makan daging, begitu, tidak minum teh, tidak minum minuman soft drink, begitu ya. Nah kalau lihat gaya hidup sih ya sehat, kalau saya lihat begitu. Cuma mereka masukkan itu kan ke dalam satu pengajaran begitu. Nah itu sih, jadi selama pandemi ini aja saya tidak ada kunjungan. Nanti mungkin ya lihatlah tahun nanti ini saya akan datangin lagi sih. Begitu. Itu sih pengalaman saya berjumpa dengan jemaat Advent ini. Ya, contoh. Terima kasih. Terima kasih kok. Memang penekanan mereka kan di perjanjian lama, maka dari itu yang ada kejadian yang itu mereka tidak pakai lagi anting dan lain sebagainya, barang emas. Di setting Advent apakah melakukan penginjilan? Penginjilan versinya mereka iya. Maka dari itu kan misionaris itu dikirim. Misionarisnya itu dikirim ke sini. Kalau tadi kan ke Swiss, ke Afrika, ke Rusia, ke Jepang, yang saya dapat di sini informasi itu. Bahkan sekarang kan sudah tersebar di 206 negara. Jadi kalau dalam konteks kita bicara mereka penginjilan dalam arti menyebarkan ajaran mereka, ya iya. Ya, Tuan. Saya mau nanya,
Bukan mau Silakan, nanya, Bro. sharing aja, Cuan. Saya dulu, Silakan, Bro. iya, saya dulu pernah didatangin orang itu, orang Advent itu. Bukan, soalnya bukan dia apa, dia teman saya juga itu. Jadi dia bilang kamu itu sesat, bilangnya dia, kamu itu harus kuduskan hari Sabat. Di Alkitab kan ngomong kuduskan hari Sabat. Saya enggak tahu dulu kan, masih belum tahu. Nah, jadi dia bilang jangan minum teh juga. Saya enggak tahu ya, seperti yang Hoyen tadi sampaikan itu sama kelihatannya. Dia ada kasih lihat saya bukunya hitam. Mungkin saya ada itu bukunya, tapi saya taruh mana enggak tahu sudah. Ya itu aja, Cuan. Oh, oke, terima kasih kamu untuk sharingnya. Masih lanjut nih. Penginjilannya sama seperti yang saat ini. Maksudnya samanya itu maksudnya isinya. Kalau isinya sama ya pasti beda. Ya sama, ada penekanan-penekanan tertentu kan dari mereka. Contoh. Oh ya, silakan. Menurut yang contoh ulas tadi ya, kayaknya pengajarannya itu dia mengambil di perjanjian lama saja ya. Perjanjian baru kayaknya tidak diakui, tidak terlalu bagaimana ya, dia apa namanya itu, nggak terlalu dibahas gitulah. Dia kayaknya mengambil semua ajaran itu di perjanjian lama aja ya, contoh. Itu menurut contoh apa memang Advent itu ajaran sesat atau apa gitu? Apa mesti sama? Ya itu aja contoh dulu. Ya, kalau bicara memang penekanannya di perjanjian lama, iya betul, penekanan di perjanjian lama, karena kan salah satunya kan Sabat, yang ditekankan Sabat, yang ditekankan itu makanan haram dan lain sebagainya. Tapi apakah mereka nggak merujuk ke perjanjian baru? Saya rasa ada juga rujukan mereka perjanjian baru, seperti yang makanan-makanan haram itu salah satu rujukan juga mereka di perjanjian baru, yaitu kamu tubuhmu adalah bait suci, jadi jangan sampai dirusak dan lain sebagainya, harus hidup sehat dan lain sebagainya. Itu ada, tetapi memang penekanan-penekanan yang paling inti, penekanan-penekanan yang khusus itu memang di perjanjian lama, gitu. Nah, terus kemudian kalau tanya sama dengan pertanyaan di chat ini, apakah kesimpulannya pengajaran Advent ini termasuk ajaran sesat? Nah, ini Musa sudah berapa kali ngomong, itu kan kalau kita harus mengkategorikan itu sesat dan tidak sesat itu ke dalam berapa 4 pilar, yang salah itu Musa ngomong. Nah, Musa, tolong Musa. Iya. Ini kan memang serinya kan membahas bidat dan sesat ya. Jadi karena dibahas dalam kategori bidat dan sesat ya jelas Advent itu bidat dan sesat gitu. Jangan lupa ya empat kategori itu menentukan apakah yang pertama doktrin Alkitabnya beres atau tidak, Tritunggalnya diakui atau tidak, keilahian Yesusnya diakui atau tidak, keselamatan hanya karena iman diakui atau tidak. Nah, Advent masalah Tritunggal mungkin sama. Masalah keilahian Yesus mungkin sama, meskipun ada beda nanti dalam penebusannya. Tapi bicara Alkitab jelas beda, karena dia menyejajarkan tulisan tokohnya Ellen G. White itu sejajar dengan Alkitab. Dan itu jelas sudah sesat. Ya. Doktrin keselamatannya jelas mereka tidak mengajarkan, tidak mengakui keselamatan hanya melalui iman saja. Mereka sangat menekankan perbuatan untuk keselamatan. Jadi dari 4 itu 2 yang dilanggar, 2 yang sesat, salah secara dasar. Ya jelas terkategori sesat dan bidat ya, karena bukan hanya satu yang salah secara dasar, bahkan 2 ya, dari Alkitabnya dan dari keselamatan. Dan kalau kita belajar dari beberapa sesi yang sudah lewat, betapa pentingnya pengakuan Alkitab sebagai satu-satunya otoritas. Itu penting. Coba bandingkan dengan Saksi Yehova. Bandingkan dengan Mormon. Bandingkan dengan Advent ini. Semua tidak meninggikan Alkitab sebagai satu-satunya otoritas. Mereka punya versi masing-masing. Ya. Mormon punya versinya, Saksi Yehova punya versinya, Advent juga punya versinya. Yang mengubah, ya banyak yang diubah, yang
ya sengaja diubah supaya bisa sama dengan apa yang mereka ajarkan. Nanti kalau kita nggak bahas Katolik juga begitu, ya. Demi supaya mendukung ajarannya, mereka memasukkan Deuterokanonika itu. Ini parahnya tidak mengakui Alkitab, PL dan PB sebagai otoritas tertinggi, parahnya seperti itu. Dan itu merupakan ciri-ciri bidat ya. Nah, karena itu kita ketika belajar ini ya kita harusnya makin meninggikan otoritas Alkitab, makin cinta Alkitab, karena semua bidat pasti punya sesuatu yang lain dari Alkitab yang dianggap berotoritas. Oke, begitu ya jawabannya kira-kira ya. Oke, terima kasih Mas. Tanya lagi contoh itu kalau gereja Yesus Yesus sejati itu saya kurang tahu juga sih, apa memang ajaran sesat juga atau memang mesti satu level dengan gereja kita gitu alirannya. Wah, saya kurang tahu sih kalau itu. Gereja Yesus sejati itu beraliran apa, mengajarkan apa, saya kurang tahu juga sih. Itu Musa kali ya. Ya, Musa, silakan Musa. Saya juga belum tahu ya. Dengar-dengar saja sih, cuma belum mempelajarinya, belum tahu saya. Yang lain silakan kalau tahu. Yang lain, apakah ada yang pernah diskusi, pernah lihat artikel tentang gereja Yesus, Yesus sejati? Waduh, maaf saya meeting. Kita belum dapat banyak informasi tentang gereja Yesus sejati. Nggak apa-apa, cuma mau tanya aja gitu dulu. Cuma memang belum tahu, dengar lebih rinci lagi sih. Oh, Terima kasih. ya, ada lagi? Contoh. Ya, Tadi waktu contoh maparin itu kan pendiri-pendirinya si gereja Advent ini kan mereka itu sampai meramal gitu kan Tuhan Yesus datang begitu contoh ya. ya. Mungkin juga ada mimpi-mimpi mungkin juga itu ya contoh ya. Mereka dimimpiin apa, bagaimana gitu. Yang saya mau tanyakan ini kan banyak tuh ya hamba-hamba Tuhan itu yang saya mendengar suara Tuhan berbicara kepada saya gitu kan. Saya dikasih mimpi. Nah, baru dia ngomong begitu dengan jemaatnya. Nah, itu bagaimana ya seperti itu contoh ya? Apa kalau yang Advent ini kan karena memang dia sudah bertentangan dengan 4 pilar itu, oke lah kita anggap dia sesat sudah gitu kan. Sehingga anggaplah dia punya pemuka agamanya itu ya, pemuka agamanya seperti tadi itu mimpi atau bagaimana kita sudah bilang itu sesat gitu. Tapi bagaimana kalau ada gereja yang ya tidak melanggar 4 pilar itu, tetapi si pemuka agamanya ini orang-orang yang dijunjung gitu ya, memiliki pemikiran seperti itu. Nah, itu apakah lebih ke ke penyimpangan dari pribadi orang itu ya? Atau karena dia salah merefleksikan apa yang dia percayai, gimana itu contoh? Atau kita bilang dia sendiri yang sesat itu? Jadi kalau yang soal kasus gereja Advent ini, yang William Miller itu, yang Daniel 8 ayat 14, itu dia mengkalkulasikan, jadi dia hitung, ada perhitungan khusus dia hitung bagaimana, saya kurang tahu 2.300 pagi dan petang itu baru dikurang dari pertama kali Bait Allah berdiri. Jadi akhirnya dapat di tahun itu 1844 itu perhitungan. Jadi bukan dapat mimpi. Jadi dia hitung. Gitu. Nah, tapi nggak tahu juga apakah ditambah dengan bisikan-bisikan apa, saya kurang tahu. Nah, kemudian lanjut dengan yang Ko Hoyen bilang, hamba Tuhan yang bilang dengar suara Tuhan ini apalagi terus bicara bilang Tuhan menyuruh ini atau Tuhan memerintahkan ini dan itu. Nah, pertanyaan saya, apakah Alkitab itu nggak cukup untuk mengantarkan kita kepada keselamatan? Apakah perlu lagi ditambah dengan nubuatan-nubuatan yang lain yang katanya hamba Tuhan itu dengar dari Allah? Nah, kita kan percaya bahwa Alkitab ini kan cukup menceritakan tentang historinya atau menceritakan tentang jalan keselamatan atau menceritakan tentang rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Nah, artinya kalau itu cukup, bahkan lebih daripada cukup,
semua itu kita bisa dapati dari Alkitab. Nah kan yang biasanya kan yang dengar suara-suara itu kan biasanya kan bicara tentang apa? Oh Tuhan itu suruh jangan berbuat dosa. Biasanya begitu kan bilang. Atau saya lagi dibawa ke surga, saya lagi bawa ke neraka. Di neraka Tuhan bilang, oh ini lihat orang-orang model-model begini-begini. Itu kan semua kan sudah diceritakan di Alkitab. Semua itu sudah ada di Alkitab. Sudah cukup untuk membawa kita atau sudah cukup untuk bicara tentang rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Nah sehingga yang bicara-bicara begitu, saya apa ya, bilang mau menjustifikasi terlalu kasar mungkin. Jangan-jangan hanya untuk kepentingan, untuk keuntungan pribadi. Ujung-ujungnya ngomong-ngomong begitu supaya apa? Pertama, diri sendiri disembah. Oh iya, ini perwakilan Tuhan, ini mesti dengarnya apa Tuhan yang bilang dan lain sebagainya. Padahal itu nggak tahu apakah betul, dan saya lebih condong nggak betul. Nah, yang kedua, mungkin dari itu untuk apa? Dari ngomong-ngomong itu tujuannya apa? Untuk memperkaya diri. Nanti ujung-ujungnya nanti mau bicara perpuluhan, bicara persembahan, dan lain sebagainya, yang ujung-ujungnya dia yang diuntungkan, diri sendiri yang diuntungkan, diperkaya diri sendiri. Itu sih, saya sih bisa jawabnya seperti begitu, seperti demikian. Nah, kalau tambahan dari Musa? Ya, sebenarnya melihat fenomena itu ya kita cuma bisa mengatakan mereka yang latah seperti itu adalah mereka yang tidak takut terhadap ancaman terhadap nabi-nabi palsu. Dalam perjanjian lama kan salah satu kriteria nabi palsu kan mengatakan berita itu dari Tuhan, padahal Tuhan tidak pernah ngomong. Itu kan nabi palsu. Nah, mungkin mereka terlalu mengentengkan ayat-ayat seperti itu. Saya setuju dengan contoh Stephen, mungkin demi popularitas, demi dapat jemaat, demi supaya dia dipandang, demi supaya khotbahnya didengerin. Kalau pakai begitu kan jemaat yang ya asal terima kan ngeri juga. Wah, ini dengar dari Tuhan, ini dengar dari Tuhan kan gitu ya. Ya demi itu menurut saya sih. Ya mereka latah sekali dan tidak takut terhadap ancaman-ancaman tentang nabi-nabi palsu. Padahal ya kita ngomong jelas, ngomong dari Tuhan ternyata bukan dari Tuhan itu nabi palsu. Kalau dalam perjanjian lama itu hukumannya hukuman mati begitu ya. Ya tidak ada takutnya sama Tuhan lah yang seperti itu ya sebenarnya. Bagaimana contoh pertanyaan? Halo? Ya. Contoh? Ya. Bagaimana kalau hampir similial dengan itu, yaitu kesaksian orang yang belum percaya karena dikasih penglihatan semacam maksudnya tentang Tuhan Yesus kah, dalam penglihatan itu sehingga akhirnya dia percaya kepada Tuhan Yesus, masuk Kristen. Dari semulanya dia tidak betul-betul tidak mengenal akan kekristenan, dikasih penglihatan itu tanpa ada orang yang menginjilin. Ya, bagaimana contoh? Bagaimana orang yang sama sekali tidak pernah dengar Injil tiba-tiba Tuhan datang ya dan lain sebagainya. Dikasih penglihatan, bukan Tuhan datang, dikasih penglihatan seperti akulah Tuhan. Ya, karena jalan kebenaran dan hidup. Ya, dia melihat sosok kayak berjubah putih. Yang kita banyak melihat di YouTube orang Islam yang sama sekali nggak pernah diinjilin sama orang Kristen. Dia betul-betul membenci orang Kristen. Dia mencari kebenaran. Akhirnya dia mendapatkan penglihatan itu, contoh. Tapi akhirnya dia masuk Kristen. Pertama kita nggak bisa membatasi ya karya Tuhan, kita tidak bisa membatasi cara kerja Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan bisa kerja dalam segala hal. Salah satunya juga dengan begitu. Nah, saya percaya hal itu, Tuhan bisa melakukan hal demikian. Nah, cuma kan nantinya kan ujung-ujungnya kan kita harus melihat apakah ini memang tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apakah tujuan dari Tuhan menampakkan diri kepada dia terus dia percaya dan dia percaya sungguh-sungguh, terus setelah itu nantinya jadi orang Kristen yang berbakti dan lain sebagainya, ujung-ujungnya untuk kemuliaan Tuhan, maka saya percaya ya memang begitu, memang Tuhan datang seperti begitu gitu. Tetapi kalau kembali lagi ke yang tadi, itu bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, yang dengar suara Tuhan itu hanya untuk hal-hal yang lain selain kemuliaan Tuhan, itu nggak benar. Begitu sih kok. Kalau enggak, maksud saya kita melihat kesaksian orang yang dulunya bukan Kristen, dia masuk Kristen dari agama seberang pindah ke jadi Kristen dengan resiko memang dia akan
diasingkan di agamanya semula dan hidupnya akan sengsara, tapi dia memang mendapatkan penglihatan-penglihatan itu, contoh. Iya. Terus kita, masalahnya di mana? Kalau kita dengar begitu, kita puji Tuhan aja. Ya, puji Tuhan. Nggak, apakah sama dengan nanti penglihatan itu, apakah sama? Ya kan? Apakah Sama yang dengan kesaksian-kesaksian yang orang Kristennya sendiri gitu loh. Nah, itu saya bilang, kita lihat tujuannya, apakah untuk kemuliaan nama Tuhan, atau kalau cara demikian, ya maksudnya saya bilang cara penginjilannya Tuhan seperti demikian, ya itu kita nggak bisa membatasi. Memang untuk orang-orang tertentu, seperti umpama di pelosok mana ke Enta Branta yang terus Tuhan datang dalam mimpi dan sebagainya, ya itu nggak masalah, itu kita nggak bisa menghalangi, dan kita percaya masih bisa, Tuhan masih bisa melakukan hal yang demikian. Tetapi kan tidak bisa dimutlakkan selalu seperti demikian, gitu. Apalagi nanti ujung-ujungnya bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, gitu. Nah, kalau Komorti tanya apa bisa disamakan dengan orang yang percaya terus mendengar sesuatu, mendengar penglihatan Tuhan dan lain sebagainya. Kalau dia mendengar ya, terus dia simpan dalam hati, terus dari pendengarannya itu membawa dia semakin dekat dengan Tuhan yang sungguh-sungguh, ya saya puji Tuhan, iya. Tapi kan kebanyakan kan orang kan mendengar begitu kan langsung diobral. Saya mendengar, saya langsung diobral, ini yang ujung-ujungnya popularitas, bukan hal yang lain. Gitu. Sehingga kita bisa lihat ada maksud tersembunyi, ada maksud terselubung dari apa yang dia katakan. Ya, Kamsil, contoh. Ya, sama-sama saya. Atau mau tambahkan? Malam, Jantau. Ya, malam kok. Mungkin maksudnya seperti Paulus loh. Kan sebelumnya kan Saulus itu kan penganiaya. Setelah dia mendapat, ya dikatakan ya perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dia kan jadi orang percaya, malam jadi penginjil. Itu aja sih, Jantau. Mungkin maksudnya seperti Paulus itu. Ya. Terima kasih kau. Ada lagi? Sudah dalam doa ya. Sudah kayaknya. Dalam doa ya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk malam hari ini boleh belajar bersama-sama mengenai gereja Advent. Tuhan, kami memohon hikmat yang berasal dari Tuhan memampukan setiap kami supaya boleh semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin menjunjung tinggi akan Alkitab sebagai satu-satunya otoritas. Sehingga kami di dalam hidup ini, ketika Tuhan masih mempercayakan atas kehidupan, kami boleh menjadi murid-murid Tuhan yang setia, yang taat, bahkan yang boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan untuk setiap jemaat yang mungkin masih ada tanda tanya, masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terpuaskan untuk dijawabkan. Biarlah Tuhan yang menolong di dalam berbagai cara, di dalam berbagai media, Tuhan bisa menyatakan itu secara jelas kepada mereka, sehingga itu boleh membuat mereka semakin percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri akan segala penjenangan kami pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin.